Jadi itu hampir tiap minggu, bahkan seminggu ada 2 kali, 4 klaster informan datang ke saya untuk memberitahu tentang hartanya, tentang transaksi keuangannya, bahkan ada memberikan foto rekeningnya. Untuk Harun Masiku ini sama sekali blank. Tetap optimis dengan telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum kepolisian untuk tetap melakukan pencarian dan memburu kepada yang bersangkutan sampai kemudian yang bersangkutan ditemukan. Saya masuk ke dalam tim DPO dari beberapa nama yang DPO itu. Termasuk Harun Masiku. Saya itu kebetulan tidak nangani kasusnya, gitu loh. Tapi mungkin pimpinan punya pertimbangan sendiri, ya kan? Diambillah dari tim lain, ya, untuk bisa membantu tim DPO itu. Saya itu tahu di mana Masiku berada. Tinggal saya ambil ini. Masalahnya, saya diminta untuk menyerahkan ini tugas. Satu nonaktif. Bilang kita sudah nempel banget sama para target operasi kita ini. Dan ada Anda menangani kasus Harun Masiku, ada upaya-upaya untuk menghambatnya? Ada, tapi tidak semua ya. Ada. Apakah itu mafhum di kasus-kasus yang lain? Tidak. Saya rasa tidak. Saya juga mendengar bahwa Harun Masiku tidak mati, tidak tewas karena sebelum sempat disebutkan ditembak mati, tapi sebenarnya masih ada, dan kemudian tinggal dalam tanda kutip menuai atau menangkap, tapi keburu ada TWK. Betul demikian? Saya pastikan kami sudah melakukan penggeledahan dan memanggil keluarga inti beliau bahwa yang bersangkutan belum meninggal, belum ditemukan surat keterangan kematian atau apapun. Dan dari proses pencarian dan juga pengejaran masih terus dilakukan oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap terdakwa ataupun tersangka dugaan kasus suap. Dalam hal ini terkait dengan pergantian antar waktu di DPR RI pada periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Ini setidaknya yang disampaikan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri Juno dan juga saudara. Bahkan Ali Fikri menyebut bahwa sampai dengan saat ini pihak KPK tidak hanya bekerjasama dengan instansi yang ada di dalam negeri, tetapi juga bekerjasama dengan sejumlah instansi di luar negeri. Karena kita tahu pada pertengahan tahun ini Interpol juga sudah mengeluarkan red notice terkait dengan pencarian Harun Masiku. Tidak hanya terkait dengan hal tersebut, Yuno dan juga saudara, tetapi Ali Fikri juga meminta kepada semua pihak yang dinilai mengetahui di mana posisi Harun Masiku untuk kemudian melapor, baik itu kepada pihak KPK ataupun kepada pihak aparat pengamanan lainnya untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. 2021 yang lalu, Harun Masiku ini sebenarnya berada di Indonesia, tetapi karena status dari Ronald Sinyal ini masih merupakan penyidik nonaktif KPK karena sesuai dengan SK yang tertuang dan ditandatangani oleh pimpinan KPK, yakni tepatnya nomor 652 tahun 2021 terkait dengan tindak lanjut pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Akhirnya Ronald Sinyal tidak dapat memberitahu lebih jelas terkait dengan keberadaan Harun Masiku dan juga tidak dapat menindaklanjuti terkait dengan temuannya. Tentu ini menjadi ironi karena di mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. ICW duga pejabat tinggi KPK lindungi Harun Masiku. KPK NKRI sengaja ngumpetin Masiku. Miris sekali KPK. Riwayatmu hanya bisa kita kenang. ICW duga pejabat tinggi di KPK lindungi Harun Masiku. Dewas diminta turun tangan. Kumparan.com. KPK masih gagal menangkap ex-caleg PDIP Harun Masiku. Ia sudah buron sejak awal tahun 2020 dan hingga saat ini keberadaannya masih menjadi misteri. Terakhir, Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Pol Karyoto menyatakan pihaknya terkendala menangkap Harun Masiku karena pandemi COVID-19.
Polemik mengenai buronnya Harun Masiku ini menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana, meminta Dewan Pengawas atau Dewas KPK untuk turun tangan. ICW merekomendasikan agar Dewan Pengawas KPK segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik pencarian Harun Masiku dengan memanggil serta mengevaluasi kinerja Deputi Penindakan dan seluruh komisioner KPK, kata Kurnia dalam keterangannya Selasa 7 September. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Kurnia menilai sudah terlalu lama Harun Masiku buron dan KPK tak kunjung menghasilkan temuan signifikan dalam pencariannya. Selain itu, alasan yang disampaikan Karyoto terkait penangkapan Harun Masiku terkendala pandemi COVID-19 dinilai mengada-ngada. Sebab, jika untuk kebutuhan khusus, terlebih penegakan hukum, tentu KPK memiliki jaringan dengan penegakan hukum di negara lain untuk bisa mendeteksi dan memastikan keberadaan Harun Masiku, kata Kurnia. Di samping itu, Kurnia mengatakan ICW mencurigai sejumlah pejabat tinggi di KPK mencoba melindungi Harun Masiku. ICW pun mencurigai sejumlah pejabat tinggi KPK berupaya melindungi Harun Masiku agar tidak diproses hukum. Bahkan, tidak menutup kemungkinan oknum pejabat tinggi KPK tersebut takut meringkus Harun Masiku karena berkaitan langsung dengan elit partai politik tertentu, kata Kurnia. Sederhananya, jika Harun Masiku tertangkap, maka elit partai politik tersebut pasti akan ikut terseret juga, sambungnya. Kecurigaan tersebut, kata dia, timbul sedari awal. Misalnya, saat pegawai KPK diduga mendapatkan intimidasi dari sejumlah oknum di PT IKA saat proses OTT terkait Harun Masiku. Namun, para komisioner KPK dinilai tidak melindungi pegawainya. Selain itu, ada juga upaya pemberhentian paksa terhadap penyidik KPK Kompol Rosa Purbo Bekti serta kegagalan penyegelan kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu. Terakhir, penyingkiran sejumlah pegawai yang sedang bertugas mencari keberadaan Harun Masiku melalui tes wawasan kebangsaan atau TWK juga menjadi alasan ICW. Diketahui penyidik yang menangani langsung kasus Harun Masiku, yakni Ronald Sinyal, masuk dalam daftar tak lulus TWK. Begitu juga Harun Al-Rashid yang diminta memimpin Satgas Pencarian Harun Masiku. Jika hasil evaluasi Dewan Pengawas mengarah pada upaya pejabat tinggi KPK untuk menghalangi upaya pencarian Harun Masiku, maka oknum tersebut dapat dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Obstruction of Justice, pungkas Kurnia. Kasus Harun Masiku. Harun Masiku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2020. Dia diduga menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan 600 juta rupiah. Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku sebagai anggota DPR fraksi PDIP menggantikan Rizky Aprilia melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Harun merupakan satu-satunya tersangka dalam kasus ini yang belum ditangkap dan disidangkan. Tersangka lainnya di kasus ini yakni Wahyu Setiawan, kader PDIP Saiful Bahri, dan ex-caleg PDIP Agustiani Tio Fridalina sudah disidang dan perkaranya ingkrah. Harun Masiku sudah menjadi buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Hingga saat ini KPK belum berhasil menangkapnya. KPK ogah belak-belakan soal keberadaan Harun Masiku. Mardani Alisera minta publik ikut cari tahu. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Alisera singgung soal keberadaan Harun Masiku yang masih saja belum ditemukan. Mardani minta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus terbuka soal keberadaan Harun Masiku. Hal itu disampaikannya melalui cuitan di akun Twitternya @mardani_alisera Selasa 7 September 2021. KPK RI perlu terbuka kepada publik kenapa pencarian yang bersangkutan berlarut-larut, cuit Mardani Alisera dikutip Galamedia Selasa 7 September 2021. Lebih lanjut, dia juga meminta kepada semua pihak yang mengetahui keberadaan Harun Masiku agar melapor kepada KPK. Kami meminta kepada pihak manapun yang betul-betul tahu keberadaannya saat ini untuk segera lapor kepada KPK, tambahnya.
Menutup cuitannya, Mardani juga minta jika hal itu dilaporkan pada penegak hukum lainnya agar segera ditindaklanjuti, maupun aparat penegak hukum lain supaya segera ditindaklanjuti, sambungnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini, kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.